playing victim gitu loh. Itu yang korban itu mereka semua gitu loh. Seolah-olah. Bisa nggak sih Bang untuk berhenti? Bisa. Kemauan dari diri sendiri itu memang banyak rekan-rekan yang selalu bilang berdamailah dengan diri sendiri. Memang mereka gampang bilang berdamai. Belum tentu yang ngomong bilang berdamai dengan diri sendiri mereka udah berdamai. Kan gitu. Ya. Betul. Ikhlaskanlah. Tidak ada yang bisa ikhlas. Tapi kalau kau coba merelakan, bisa. Ngerti nggak? Betul. Ini dua kalimat yang berbeda yang mempunyai makna yang hampir sama. Mengikhlaskan dan merelakan. Nggak semudah ucapan mengikhlaskan, tapi kalau merelakan ya udah relain aja. Dan satu mindset para penjudi, kalau kau mau berhenti berjudi, jangan pernah kau bilang saya kalah sekian. Banci aja pun nggak mau dibilang kalah. Kau bilang lah banci, kalah kau. Selama mindsetmu kalah, manusia bos kita, mana ada manusia yang kebetulan istrinya bandar judi itu kemarin mau melahirkan sesar kurang duit, jadi saya sumbangin. Itu aja. Atau kau bikin ubah mindset menjadi itu investasi bodong. Kalau kau mindsetmu kalah, iris kuping saya. Apapun yang kau pegang, kau jual, kau main judi lagi. Karena kau mau mengganti kalimat kalah tersebut menjadi menang. Tidak akan bisa sembuh, iris kuping. Keren. Nah, Betul sih Bang. ya, nggak ada. Jadi kalau bilang, apalagi kalau ketemu sama temen-temen yang main judi ya, lu kalah saya enggak, gue nggak kalah. Kemarin gue sumbangin kebetulan bandar judi, dia telepon saya, istrinya mau melahirkan sesar kurang duit ya saya sumbangin, udah gitu. Kau menyenangkan dirimu sendiri gitu loh. Ya. Oke. Sampai jual ginjal baru berhenti Bang. Nah, ini kalau orang mau bicara sama saya dulu mahal tuh, tanya Bang Ade tuh. Karena waktu saya juga padat gitu. Iya sih. Gak bisa sembarang. Saya cuma ngasih ngomong gini gara-gara ada KBB live. Wah ya udah saya masukkan begitu. Siap Bang, terima kasih Bang, siap. Iya. Iya Bang, makasih banyak Bang. Kalau kau mau, saya nggak mau banding-bandingkan, tapi hati-hati dengan orang-orang yang saya udah dari 2023 di sini. Memang kayak gini. Saya berangsur-angsur saya menghindar karena banyak yang fake, banyak yang memanfaatkan para pasien. Saya bilangnya kalau kau gini pasien. Saya banyak yang memanfaatkan para pasien, ujung-ujungnya minjem duit dan lain-lain. Saya paling jijik. Ya. Banyak para mantan penjudi yang sudah sembuh judinya tapi mentalnya belum sembuh. Betul. Maksud apa Bang? Mentalnya belum sembuh, maksud nilai juang, tahu nggak nilai juang? Untuk bangkit kembali itu belum ada. Karena dia selalu memikirkan saya instan loh dulu. Bullshit. Saya dulu letnan 1 loh perwira. Saya nggak pernah loh hormat sama supir waktu tentara, tapi sekarang saya jadi satpam, supir sampah pun saya hormat. Ngerti nggak? Iya. Balik lagi dari bawah, Dunia berputar. sadar diri lagi gitu loh. Banyak pasien-pasien saya dulu, saya Bang mantan manajer di satu bank. Iya, waktu sebelum kenal judi, udah kenal judi kau sekarang jadi apa? Pengangguran Bang. Ya udah, kalau egomu kau tinggikan kayak kau manajer lagi, nggak akan maju kau Mbak hidup. Nggak akan hidup kau. Perjuangan bos. Oke? Siap Bang. Ya, siap, Itu di Jawa. Bang Ade sampai bosan dengar suara saya ini. Bang Ade masih naik. Masih dong Bang Doni. Teret. Ada yang mau ditanyakan Dik? Apa kabar? Aduh, kangen ya suaranya. Nih, Saya itu, ada. Saya tipikal orang yang kalau ketemu pasien dia suaranya masih menggebu-gebu, saya tidak akan bawakan ke sedih. Tapi kalau dia udah laporannya udah sedih, biasanya udah main drama dia. Udah main drama. Oh, saya bikin nangis darah, Bos. Nangis darah. Banyak Bang Ade itu. Sampai nangis-nangis tuh banyak udah. Tapi kalau masih semangat, oh, beda dia perlakuannya. Kita punya cara pendekatan psikologi yang berbeda-beda. Oh, Betul, tipe betul. kalian Setuju, A Bang. ini begini, tipe kalian B begini, tipe kalian C begini. Gitu. Betul, dengan berjalannya waktu juga saya semakin tahu orang tuh kayak gini gitu loh Bang. Iya, Orang Bang. nasib kayak begini gitu. Iya Bang, saya ya bagaimana ya, banyak yang sembuh dan masih komunikasi baik sama saya. Ada salah satu pasien saya dokter, sampai dia datang ke rumah juga sama istrinya waktu saya masih waktu di Jakarta. Ya memang asli sembuh gitu loh. Ya kalau saya mau bilang bohong ya kalian bisa ngecek saya kan begitu ya.
Saya email saya yang kelas VIP aja masih ada. Kayak nggak Bang Ade? Pernah saya kasih lihat tuh? Iya. Betul semua kok M88. itu. Klasifikasinya VIP. Wah, VIP Bang Koko. Itu kalau VIP Siapa? 5 miliar itu. Faksi. Di tahun 2015-2016 loh. M88 itu adalah sponsornya Bournemouth. Coba cek. Yes, di tahun itu betul. Awal-awal ada situs-situs bola itu sportnya Bournemouth, dia home base-nya di Manila, Filipina. Betul. Jadi awal-awal tahun Lagi itu. kok, yang gilanya lagi kau tahu nggak? Saya kan berhenti di 2016 November akhir, mendekati Desember. Desember saya cuti pulang ke Medan sama mantan istri saya. Saya ditelepon sama vendornya M88 yang untuk Indonesia. Dia bisa Untuk tracking. pegang agent. Dia bisa tracking saya kok. Dia ada di Medan, dia telepon saya. Pak Don, boleh ketemu nggak? Pak Tarmian, boleh ketemu nggak? Ini siapa? Oh kebetulan saya vendornya Mention 88 yang, wih gila dia bisa tracking saya bos. Saya tentara loh waktu itu. Dia bisa Kan dari Iya dia bisa tracking saya. Saya nggak ngaktifin GPS kok. nah aktifin GPS tetap kebaca. Kebaca. Iya, maksudnya kan dari GPS ya minimal ya kebacanya mereka itu ya. Kebaca kok. Dia mau ketemu sama saya, entah saya mau dijadikan wakilnya dia jadi vendor atau entah saya mau ditanya kenapa nggak main lagi kan gitu. Kaget saya. Ya, Gila. masih disuruh ini lagi sih Bang, disuruh apa pegang biasanya. Iya, wah nggak mau lah saya udah jalur saya begini enak, pecat jadi satpam. Ya, kok saya udah 3 minggu nggak main, hati rasa tenang cuma masih nyisakan utang. Jangan gara-gara nanti gini loh, Mas Rafa, Bang, kok saya jawab nih ya, Silakan Bang. Mas Afta. Jadi gini, bro, kebanyakan orang yang udah 3 minggu nih, dia mulai terpengaruh nih otaknya nih. Aduh, biasanya kalau saya main ini bayar utang nih masih bisa ketutup, masih bisa buat beli yang lain. Ini udah mulai keracun nih. Itu real bang. Real sih itu. Coba 100, coba 200. Masukin dulu 200 nih, kan uang saya udah 500. Mudah-mudahan nanti jadi 1 juta, jadi 1.300.000. Lumayan lah buat nutup utang. Dia masukin 200 sudah tembak sampai 1 juta nih, udah jackpot. Nggak mau di withdraw, manusia dong ya kan, kurang puas. Akhirnya dia mainin terus habis, yang 300 lagi habis. Oh stres dia. Yang harusnya tadinya bisa bayar nutup utang malah nambah utang. Iris kuting saya itu deal gitu loh. Itu siklusnya. Ya. Jadi kalau yang buat yang muslim banyakin sholat aja. Ya. Kalau udah mulai gila sama kecanduan mau judi, ini apa nih? Oh jam 10 udah bisa duha ya. Udah ambil wudhu sholat duha. Udah kalau udah mulai stres, udah lot jam 1, oh ya lupa. Nggak ada Pak mantan penjudi yang bisa sembuh tanpa Tuhan, tanpa Allah, nggak ada. Iris kuting saya. Saya jilat kakinya sini. Bang, saya bisa berhenti judi bang tanpa Allah, tanpa mendekati diri ke Tuhan. Saya jilat kakinya. Sehebat apa sih kau? Karena di saat kita sudah mengikuti yang kita yakini, kita akan mengikuti juga semua perintahnya dan menjauhi larangannya, bukan begitu? Betul. Betul. Saya kalau mau sampaikan sesuatu ke kau ini Dik, pasti hal pertama yang saya tanya, udah sholat Isya belum? Belum bang, ya udah saya tungguin sholat dulu. Udah sholat baru ngomong. Tahu nggak kenapa? Di saat kau ambil wudhu, di saat kau selesai sholat, itu kepalamu kebuka lagi tuh. Tenang. Buka, tenang. Jadi apa yang saya masukkan, insya Allah masuk ke kotakmu. Masuk kotakmu ke hatimu, kau cerna. Itu kau laksanakan. Ngerti nggak? Ngerti Yang Kristen saya suruh berdoa dulu. Gitu. Jadi nggak sembarang saya main asal edukasi A, B, C, D, nonsense kok. Ini udah pengalaman ini. Betul Bang. Ilmu juga bener Bang, setuju Bang ini Bang. Gitu. Nggak bisa saya terus cuma dilawan, terus cari kegiatan. Lu harus cari kegiatan, tak? Harus cari kegiatan. Saya kalau ketemu orang pertama kali naik, pertanyaan saya yang dipakai sama di akun sebelah itu kok, prestasinya apa aja yang udah didapatkan selama main judi? Tahu nggak maksudnya prestasi? Prestasi itu maksudnya itu yang saya kayak, ini omongan saya semua dijiplak bos. Prestasi itu maksudnya tuh udah apa aja yang kejual? Oh bang, udah kejual tanah, udah kejual mobil, dari tinggal istri, itu prestasi seorang penjudi soalnya. Betul. Itu prestasi seorang penjudi. Itu pertanyaan saya tuh dari dulu. Iya. Pertanyaan saya. Terus udah capek belum? Udah bang, udah ya.
ada anak nggak? Apalagi kalau yang udah punya anak punya istri kok. Saya paling seneng itu kok. Anakmu ada di rumah, ada istrimu ada di rumah, ada udah pada tidur, udah. Coba masuk dulu ke kamar, lihat dulu anak istrimu, lihatlah wajahnya. Mereka itu nggak ada minta kau untuk kau supaya kaya beli Lamborghini atau beli sepeda listrik 10 untuk anakmu, enggak. Mereka cuma mau papahnya, suaminya itu sehat, cari uang rezeki untuk kami. Kok nangis kok? Pasti bang, pasti itu bang. Nangis, sebrengsek-brengseknya penjudi masih punya hati kok kalau masalah anak bang. Nangis. Punya hati terus terang. Terus ditutup bikin apa? Ya iya. Coba duduk berdua pegang tangan bini lu, tatap-tatap mata, lu tanya sama bini lu. Yang mama mau dari ayah tuh apa? Paling bini lu bilang, saya cuma mau ayah sehat. Ayah bisa kerja, bisa nafkahi kami dengan uang yang halal. Ingat ya, halal. Kan di saat kita mau mempersunting istri kita, kan kita nggak bilang ke orang tua atau ke mertua kita, insya Allah saya akan jika kehendak Tuhan saya akan biaya menafkahi anak bapak ibu dengan uang yang haram. Kan enggak kan? Enggak lah bang. Ini dan kawin. Enggak ada kan? Iya. Ini pasti ada viewer yang bilang, Bang Marbun kalau ngomong seenaknya aja. Nah, gue udah lewatin bos. Saya berhenti berjudi terakhir di 2017 Oktober tanggal 10, itu pun gara-gara gue masuk penjara, POM. Selnya POM 617 Cendrawasih, Papua. Masih ada waktu itu keinginan. Waktu itu dandimnya siapa ada nggak? Bang Ari bukan dandimnya, Pak. Ari bukan dulu Cendrawasih dandimnya. Dandim Jayapura, kota Jayapura, lupa bang saya. Mana udah masuk penjara, otak udah nggak mikir siapa pejabat. Siapa? Udah 2017 bulan 10, Oktober 2019 Maret tanggal 9 saya keluar dari lapas. Penjara militer 13 bulan, di lapas 6 bulan. Itulah hebatnya kuasa Tuhan kalau kau mau bertobat ya. Tahu nggak? Maret tanggal 9 saya keluar, tanggal 5 Mei saya udah masuk di Freeport. Kalian aja yang tinggal di luar yang belum tentu bisa masuk Freeport, mantan napi loh ini. Hebat nggak kira-kira? Jauhkan judimu supaya rezeki halalmu nggak terhambat. Pernah dengar nggak omongan ini? Belum kalau ini mah. Nih, kau yang berhenti berjudi, jangan judi lagi. Percaya deh, di saat kau berjudi lagi dan kau ceritanya menang, kau tanpa kau sadari, kau menghilangkan rezeki yang udah disiapkan sama Tuhan di depanmu. Ngerti nggak? Iya. Ngerti bang. Ngerti nggak? Dik, ini saya udah siapkan ya di hari Minggu depan nih. Ini kamu kayak dapat rezeki, Dik. Nah, tapi besok Rabu kau main judi. Hatimu nuranimu kan nggak dikasih, hilang. Di saat kau berjudi, kau menghilangkan rezeki halalmu. Ingat ini para penjudi. Ya. Rezeki halalmu kau hilangkan. Buat yang udah berkeluarga, apakah kau tega memberikan uang dari hasil judimu ke anak istrimu untuk dimakan? Yuk makan KFC yuk. Wih, tumen-tumenan ya, dari mana? Ada nih dikasih temen, padahal uang judi. Ih, ketawa-ketawa lagi mereka. Ketawa-ketawa lagi kau ngasih makan uang judi ke anak istrimu. Gila. Betul gak kira-kira? Betul. Lantam kali Bang Marbun ngomongnya. Oh, lantam. Saya lebih ke realistis ngomongnya, nggak terlalu, mohon maaf ya, dopamin A, dopamin B, pret ya. Sama-sama saya kan berarti intinya bang. Nggak semuanya ngerti gitu. Saya kemarin ini saya cerita ya, di 2023 ada training di perusahaan saya namanya High Leadership. High Leadership ya, kepemimpinan yang high lah. Seorang pencipta buku kok, mentor ini. Pencipta buku dia, udah dokter kan, profesor. Saya sikat terus selama dia ngomong, dang. Akhirnya jam istirahat dia datangi saya. Bapak orang psikologi ya? Iya. Kenapa Bapak resah ya? Saya tanya ke Bapak resah ya? Iya Bapak, pertanyaannya Pak, saya membawahi ada sekitar 6.000 orang pecandu judi online Pak, saya bilang. Setiap saya live itu 400-500 orang dengarkan saya bicara. Saya mendengarkan banyak kisah. Dan saya menjadi seorang psikiater dadakan, saya bilang. Cara Bapak itu kan untuk mengalurkan ABCD, saya jelaskan. Lama-lama dia yang curhat ke saya. Kayaknya dia kena judi online juga. Karena kan judi online ini bang izin, tidak memandang umur, tidak memandang status, betul nggak? Iya,
Emang dia nggak secara langsung bilang judi online, dia bilang pinjol ujung. Pinjol dia ujung. Pinjol adalah change terakhir seorang penjudi untuk mendapatkan uang cepat untuk berjudi, betul nggak? Betul. Iya. Saya juga saya udah kena blacklist, sudah kena ini Bang, BI checking dari tahun 2020 kok. Tapi bukan buat judi. Mabukan dulu. Udah kena juga gitu loh. Nggak munafik juga saya. Iya, benar Bang. BI checking saya kalau 5 tapi masih bisa ambil mobil kan gitu. Itu mah jangan cerita ke sini Bang, nanti orang-orang pada nanya ke Abang lagi. Buktinya. Ya DP-nya gede lah. Oh DP 5 juta mau ngambil mobil kalau 5. Tahu diri. Nggak ada yang nggak bisa lah. Benar nggak? Ayo, ada lagi yang mau tanya, Dik? Apalagi Dik? Kena semua omongan saya. Kena bang. Iya. Kena. Jadi mulai Buat sekarang. teman-teman di bawah juga pada kena semua lah ya. Buat teman-teman di bawah, benar nggak? Iya. Ya. Itu betul, itu daging semua, itu betul Daging semua apa yang Bang Doni sampaikan itu betul. Saya saksinya. Postingan dia Bang Doni ya. Apa? Kok ambil aja, kok Bebe ambil aja di YouTube saya, di YouTube tentang kisah saya, di posting aja di tempat ke Bebe. Disematkan. Nah, ini juga yang ini tadi izin saya rekam soalnya daging banget itu semua isinya. Iya. Bahkan dulu sampai saya contohkan begini kok. Apalagi sih terapinya biar bisa menghilangkan keinginan untuk judi. Kamu merasakan apa yang dirasakan masyarakat yang tidak seberuntung kamu dalam hidup. Wah, maksudnya apa Bang? Misalnya kamu mau depo 200.000, ya, kamu merasa keluargamu udah berkecukupan. Daripada kamu depo 200.000, coba kamu belikan nasi padang yang 15 ribuan atau 10 ribuan, kamu beli 20 bungkus, kamu jalan tuh pakai motor, kamu lihat orang yang di emperan, yang bawa gerobak anak istrinya di dalam, kamu kasihkan makanan itu. Kamu lihat sinar matanya, kamu dengarkan setiap ucapannya, lirih suaranya kamu dengarkan. Apa yang dia ucapkan, alhamdulillah, terima kasih ya nak. Itu akan buat kau tersentuh dan kau mikir berharganya uang yang kau buang sia-sia untuk orang yang betul-betul nggak seberuntung kamu. Saya contohkan itu kok dulu. Saya kumpulin duit anak-anak. Saya kebetulan pegang 114 orang under saya. Kumpulin duit 10.000. Nanti sisanya saya setiap bulan sekali kita ke panti asuhan. Saya bawa, betul nggak Bang Ade? Saya bawa nih. Betul. Dari kita semua. Dari dulu kan begitu, Bang Doni. Memang betul apa yang Bang Doni sebut itu betul. Ya, saya saksinya itu kok. Bikinlah kayak gitu. Oh iya ya, ternyata uang yang buat gua itu nggak seberapa. Gua buat judi kan buat orang lain bermanfaat sekali bosku. Secara tidak langsung, yang kau berikan makanan itu dia berdoa kepada Tuhan untuk kau supaya sehat dan kau punya rezeki. Betul nggak? Betul. Ayo, apalagi? Betul Bang, itu. Daging yang gue kasih daging. Jam terbang Bang, jam terbang kan. Kalau kau memang nggak punya, kalau saya kan keahliannya emang agak ganteng sedikit ya Bang Ade ya. Iya, masih muda Bang. Diakui. Masih diakui lah kan usia muda soalnya 30 berapa? Tapi 30. saya nggak bisa ngalahin Bang Ade kok. Bang Ade kan istrinya udah keempat ini. Bang Ade istrinya udah keempat. Saya baru satu kemarin. Bedanya sedikit playboy. Siapa BB? Bang Doni ini Bang Doni ini cuman kurang satu. Hah? Belum 2 kalimat syahadat aja, Bang. Pelan-pelan lah. Dia itu lebih paham loh Bang Bebe. Dia walaupun non muslim ya, tapi dia paham isinya Al-Quran itu tahu. Kita yang muslim kadang lupa dengan sedekah, zakat, tapi dia coba. Memang begitu dia. Apa yang dia sampaikan itu memang dari dulu juga begitu. Soalnya gini Bang Ade, banyak orang berpikir di saat kita memberikan sedekah, di saat kita memberikan zakat, kita kehilangan uang kita. Kan itu bodoh. Nah, betul nggak? Sedangkan di saat kita memberikan sedekah, merinding saya, di saat kita memberikan zakat, itu kita nabung untuk hal yang besar yang disiapkan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita. Percaya nggak? Betul. Jangan kau pikir duit gua 1 juta, aku mau sedekah 500, tapi hatimu nggak ikhlas. Kau harapkan hati yang besar. Soalnya banyak para penjudi ini, sedekah, Jumat berkah. Habis Jumat berkah, dia merasa bangga kan?
Main lagi. Depo 500 tadi kan habis coba berkah. Dia pikir-pikir tolol itu orang penjudi itu. Sangat-sangat tolol kalau kayak gitu, Bang. Tadi kan habis buat berkah. Kali aja lah, kali aja kan jackpot. Ada loh, itulah yang makanya dibilang, psikologimu itu diganggu. Bukan tentang uangmu atau hartamu yang habis di saat kau judi online. Tapi tentang kehidupan mentalmu yang baik itu hilang. Rusak kehidupanmu. Gitu loh. Pola pikirmu rusak. Betul. Iya, nggak ada lagi yang namanya seorang penjudi percaya akan proses. Iya. Ayo, kalian taunya beli mie di warung 3.000 perak, rebus 3 menit air, makan. Itu instan. Kalian nggak ngerti caranya bikin ayam rendang yang harus kalian gongseng kelapanya, harus kalian belanja bumbunya dari serai, jahe, kunyit dan lain-lain. Kalian nggak ngerti proses dan nggak pernah mau percayakan proses. Yang gilanya lagi para penjudi, di saat dia udah mulai berhenti judi, depo sebulan 2 bulan, dia kerja lagi yang baik, dia dapatkan rezeki misalnya kayak Koko nih tukang apa pulsa misalnya. Satu hari ini alhamdulillah pemilik, bukan pemilik kan gitu. Iya, contoh nih ya. Satu hari ini omset saya 200.000. Ini yang gilanya nih. Seorang mantan enggak kok. Dia akan membandingkan rezeki yang dikasih Allah sama rezeki yang dikasih bandar. Oh iya pasti. Satu hari ini 200.000 doang, padahal dulu kalau main judi nggak ada 5 menit mah langsung 2 juta. Kan setan begitu. Goblok, benar-benar goblok itu kadang-kadang, Bang. Betul. Itu begitu. Jangan kau bandingkan, ya. Jangan kau bandingkan rezeki yang dikasih Tuhanmu oleh kebodohanmu dari yang haram. Kau lecehkan itu namanya berkahnya. Ya, oke Dik. Bang ini kalau nasehatin ya dulu ya. Ditampar kenyataan agak kesel emang Dik, tapi ya mudah-mudahan masuk. OBB Bang Doni ini masuk Bang. OBB Bang Doni ini ya, kalau nasehatin kadang dia sambil masak. Nih contoh proses. Pintar masaknya kok. Wah pintar, gila enak banget. Dia tuh kadang nasehatin itu sambil masak. Ini butuh proses. Maka kita nggak akan makan enak kalau nggak campurannya ya kan, prosesnya nggak bisa. Saya tukang masak. Saya tukang masak kok. Tancip. Ya Bang. Saya tukang masak. Makanya orang-orang banyak yang bertanya kok bisa ya seorang Doni Marbun masih ditinggalin istrinya. Saya bingung gitu loh. Masak saya bisa, beres-beres rumah, nyetrika ya, saya kan dari militer ya, nyuci baju dan semua, nyari duit bisa masih ditinggalkan ya, nggak ngerti lah, inilah hidupnya nggak mungkin. Tapi jangan kelamaan Bang, sendirinya Bang. Akhir tahun ini lah Bang, mudah-mudahan udah selesai. Amin. Banyak orang mana Bang? Cuman milih-milih. Orang Indonesia Bang, kemarin orang Turki nggak jadi, hidungnya kemancungan. Jadi nanti kapan gini, kalau butuh. Jadi nggak boleh ya kan, Bang Ade. Jadi jangan sampai lurus tegang terus tentang judi terus. Ada di sela-sela perbicaraan kita, komunikasi kita itu ada hal yang lain kita bahas. Tahu nggak gunanya untuk apa? Supaya nggak jenuh, biar nggak muntah, biar nggak keluar semua apa yang udah saya sampaikan. Kalau di tentara ada namanya CMI, cara memberi instruksi. Jadi kalau kita lihat orang yang atau peserta didik kita atau orang yang kita mau sampaikan sesuatu itu udah mulai jenuh karena udah mulai kelamaan dan monoton, itu aja yang dibahas. Saya harus mencari cara supaya mereka tuh bisa wah lagi gitu loh, kebuka lagi matanya, kebuka lagi pikirannya. Itu seorang prajurit. Itu seorang motivator atau itu yang memberikan edukasi gitu loh. Gak bisa monoton kamu kayak gini terus ya. Muntah. Cuma 1 hari aja itu udah. Besok kayak gitu. Kalah doang dia naiknya juga. Ya. Lah. Oke. Izinkan. Terima kasih banyak loh Bang, udah selalu mampir terus Bang ketika saya live. Bang Doni masih menyempatkan dulu masuk. Iya, saya lihat Koko ini. Itu aja, Bang Ade kasih aja linknya yang aku di YouTube itu. Yang di YouTube itu ke KOBB, nanti biar di download, ditaruh aja KOBB. Jadi emang bisa saya dari awal saya ceritakan. Kan udah izin langsung sama Bang Doni kan, KOBB izin langsung juga. Jadi saya nggak malu sih.
Saya nggak pernah malu. Kok mau sih ngumbar-ngumbar privasinya? Saya seorang yang mau memberikan hal yang baik dan membawa orang-orang yang terjerumus untuk bangkit kembali. Kalau saya menutup diri saya tidak membuka identitas saya. Bagaimana mereka bisa percaya kalau saya betul-betul bisa bangkit? Betul sekali Bang, setuju dengan ini kata-kata ini. Dan ini membuktikan, contoh nih, saya pernah di titik terendah, tapi saya bisa bangkit lagi. Bahkan pada saat proses bangkit pun masih banyak cobaannya Bang Doni ya. Kemarin itu kan cobaannya banyak kok. Lepas dari penjara kerja di Freeport, bukannya balik sama istri gugat cerai. Apa nggak meninggal saya? Coba. Gitu. Kan gitu. Belum lagi pas yang sampai ke hutan-hutan kebakaran itu ya, Bang Doni ya. Jadi kalau ada seorang motivator yang kalian tidak perlu tahu siapa saya, bullshit. Ujung-ujungnya minjem duit itu. Tapi kalau yang saya nggak membanggakan diri saya karena saya transparansi, ya saya terbuka. Cari nama gua ada di LinkedIn pun nama gua ada. Itu ngapain gitu loh, ini gue gitu loh. Oh iya ya dulu gara-gara judi ya terserah. Lu mau terima gue makan masa lalu gue ya, hidup ini kan life must go on gitu loh. Semua orang mempunyai masa lalu yang buruk, tapi semua orang mempunyai hak untuk memperbaiki masa lalunya yang buruk menjadi suatu hal yang baik. Terserah orang itu nggak anggap atau enggak, terserah. Yang pasti saya memperbaiki diri saya bukan untuk menunjukkan ke manusia, tapi kepada Tuhan saya udah berubah loh Tuhan. Yuk bantu saya lagi, ngerti nggak? Saya nggak perlu bilang ke tetangga, gue udah nggak judi loh. Nggak perlu. Ngapain kau cari perhatian sama manusia? Sama Tuhan lu cari perhatian. Biar rezeki lu lancar, kesehatan lu ada gitu loh. Ngerti nggak? Betul. Yeay, berapa orang di sini yang denger nih? Tadi sempat 50-an tadi. 50 ya Bang. Kalau kayak begini kok rata-rata yang cewek-cewek pengikut gue di TikTok itu. Mungkin Jadi kalau udah kayak gini nih, banyak nanti DM masuk nih ke TikTok, Bang, minta WA, Bang, mau curhat, Bang, betul. Bang. 24 jam kok dulu kok waktu 2023 tuh. Capek kok. Tapi sekarang udah jarang Bang kalau cewek Bang. Enggak, yang pengikut gua internal yang bukan penjudi. Kalau dulu banyak yang para pasien ini capek kok sampai gua batasin, kalau lu kecebur lagi, jangan pernah lagi lu ngomong lagi ke gua karena gua udah capek berbusa gitu loh. Waktu, tenaga, pikiran gua udah gua kasih. Saya kasih waktu, kalau pribadi saya Bang ya, mohon izin ya ini. 3 kali kesempatan kalau ngobrol sama saya. Ketika dia ngobrol ke saya nih, ke 1, kedua, ketiga, keempat, lu nelfon pun gue gak bakal ngangkat gitu Bang. 2 kali aja kok, jangan sampai 4 kali kok, 2 kali aja. Iya, udah dikasih tahu nyebur lagi. Buset, ada sampai 4 kali 5 kali nelfon pagi-pagi ngeganggu. Memangnya gue dibayar kan? Enggak juga kan Bang. Itu sudah nggak menghargai. Yang gilanya dulu kalau pasien saya, member saya tuh, itu mereka kok, makanya harus banyak banget yang jadi mata-mata. Ada yang sampai bikin grup sendiri dari member gua, mabar kok. Ngerti ya kok mabar? Mabar ya Bang. Tapi nanti mungkin di darat saya ngobrolnya saya memang pengen nanyakan itu. Kemarin saya sempat dengar di itu soalnya, tapi nanti lagi bau. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, staf siap. Ini Saf ini nggak asing, Saf ini kayaknya dulu pengikut PH juga nih, nggak asing nih. Buat teman-teman, nah Bang Doni ini siapa? Bang Doni ini adalah dari PH dulunya gitu loh. Kalau Koko BB bukan dari PH, tapi nggak tahu kenapa orang yang kayaknya dari PH Bang semua, Bang. Ya, Koko BB terlambat masuk. Terlambat masuk. Saya ini ke TikTok ini terus terang Bang, bukan mau jadi bukan mau jadi edukator, mau jadi affiliate ceritanya. Nah, waktu itu Koko BB masih nganterin LC. Apa? Oh ya, gitulah Bang lah gitu. Mohon maaf kok ya, saya mau ngasih ini untuk sekelas Koko yang buka forum seperti ini. Apa sih untungnya buat Koko, buat saya atau buat Bang Ade yang selalu bicara? Nih saya kasih tahu sama kalian. Nggak ada untungnya Bang. Apa yang mohon maaf? Abang yang pikir, Koko yang pikir sekarang nggak ada untungnya. Ini yang saya sampaikan sama kalian. Ini nyata nih. 2022 Oktober saya sampai di sini, saya pegang project yang notabene-nya project saya ini pinggir jurang kok. Dalam artian di tanggal 31 Januari 2023 proyek yang saya pegang ini akan dibuang karena nggak perform. Oke? Masuklah di 2023
masih digantung nih proyek saya ini antara diperpanjang apa enggak. Di bulan Maret saya masuk ke forum seperti ini. Saya mengedukasi orang-orang, saya memberikan motivasi, saya bawa orang-orang untuk berubah, untuk baik tanpa bayaran. Memang saya nggak mikir itu sih. Saya cuma mau mendedikasikan waktu dan tenaga saya untuk orang-orang yang senasib sama saya. Gitu kan. Tapi saya tahu ya Bang. Tahu nggak apa? Tunggu kok. Tahu nggak apa yang Tuhan kasih sama saya? Proyek saya panjang kok. Iya. Ada penambahan manpower. Penambahan manpower berarti kan penambahan invoice, penambahan margin. Itu yang Tuhan kasih. Padahal saya nggak minta loh. Saya cuma betul-betul tulus buat dedikasikan untuk orang-orang yang senasib seperti saya gitu. Jadi mindsetnya memang kalau mau buka-buka room seperti ini yang betul-betul orang rezeki itu apa sih? Kan banyak orang bilang rezeki itu adalah uang bang. Iya, saya juga nggak munafik rezeki itu uang. Tapi yang nomor satu adalah rezeki adalah kesehatan. Kesehatan. Yang nomor dua keluarga. Keluarga, orang tua, anak, istri, abang adik. Aku ada bikin VT gitu deh. Iya, omongan gua kan. Harta tertinggi itu adalah kesehatan. Kedua keluarga. Harta terendah itu ya harta. Iya. Yang nomor 3 nih, terakhir nih nomor 3 apa? Dipertemukan sama orang baik. Kenapa rezeki bang? Ya rezeki. Di saat kau dipertemukan seorang baik, disitulah terbuka rezekimu, relasimu terbuka. Setuju kalau itu bang. Kalau kau mindsetmu udah uang, ya kau dihambakan sama uang. Betul. Itu akan rusak, nggak akan bisa bagus sudah. Berarti abang nggak anggap uang itu rezeki? Nggak munafik sih, rezeki itu uang juga, tapi nomor 20 sekian. Iya. Jauh. Setuju bang, cuma. Gitu lah. Ya jadi teman-teman, saya potong dulu sebentar mungkin omongan Bang Doni. Kenapa saya relate berani mengedukasi tanpa masker, tanpa apa-apa, yang tadi seperti Bang Doni sampaikan itu. Bagaimana kita mau mengedukasi ini? Gitu ya teman-teman, tidak ada maksud dan tujuan apa-apa. Wah belaga atau apa, enggak. Saya tidak ada maksud tujuan ke sana, cuman bisa loh gitu loh. Bisa kok bangkit lagi seorang penjudi itu, bisa gitu. Cuman ya mungkin dengan berbagai macam cara ya jalan ya. Iya mungkin orang tua si Koko, iya betul, gue dibantu sama orang tua gue sama mama gue. Tapi kan yang namanya ngebantu temen-temen kan dari mana-mana juga banyak. Jangan takut, kalkulator Allah berbeda kok jumlah jamlenya, hitung-hitungannya. Nih gue sampaikan nih maaf ya Ko, nggak Siap bang. skriptan Koko, tapi ini yang banyak orang tercebur kembali. Mohon maaf nih saya sampaikan. Iya. Pelaku judi online atau pelaku judi darat ya, yang mempunyai banyak hutang, mohon maaf sekali, ada sebagian besar yang dia akan kembali lagi karena segala hutang-hutangnya itu dibantu oleh keluarganya. Betul bang, setuju. Termasuk bang. Tertanam di otaknya. Gampang ada orang dibantu. Di papa kan masih ada tanahnya, masih ada emasnya. Betul. Itu yang gila tuh. Itu nggak akan mudah sembuh. Kok bisa sih Bang Marbun ngomong gitu? Lah kan saya juga pelaku dulu gitu. Saya juga pelaku bos. Saya berpikirnya dulu, mami kan masih ada emasnya sekian ratus gram. Kan masih ada ini. Itu pikiran gue dulu gitu bos. Betul bang, saya juga nggak munafik. Benar saya bilang begitu. Makanya saya ceritakan ke teman-teman saya jatuh ulang-ulangan. Karena dibantu kan kok. Karena dibantu, nggak ngerasain. Ya, betul. Alhamdulillah puji Tuhannya saya nggak menyarankan kalian untuk masuk seperti saya. Tapi lihat kayak saya menyelesaikan masalah saya sendiri. Apa konsekuensinya karena kau makan duit terus nggak bisa kau balikin? Dipecat dengan apa? Di penjara. Ya sudah lah. Saya bersikap kesatria, saya mengakui kesalahan dan saya bertanggung jawab. Tanggung jawabmu apa? Ya dipecat saya mau ikuti. Di tanggung jawabmu apa ya? Saya mau masuk penjara selama 1 tahun 7 bulan gitu loh. Saya masuk gitu. Tapi banyak orang yang dibantu sama keluarganya itu yang bikin dia menggampangkan. Gampang, masih ada hartanya ayah. Skep pensiunnya bapak kan masih bisa laku 100 juta lagi. Pinjam aja dulu lah kiri kanan buat judi. Gilanya para penjudi itu. Yes. Ketawa-ketawa yang merasa. Betul. Saya ketawa bang.
Bener, sama. Gitu. Dan ya nggak malu lagi untuk saya menceritakan saya pernah begini, saya pernah begini. Untuk apa? Untuk buat teman-teman bangkit gitu bang. Nggak ada itu bener nggak bang? Kalau saya pribadi mungkin satu pemikiran lah sama Bang Doni kan gitu. Iya. Orang-orang. Ya, lucu lah gitu loh. Sampai Bang, dulu saya pernah dapat pasien yang mohon maaf ya, jauh dari kita, mudah-mudahan gak ada lah di kita. Saya pernah dapat pasien yang mohon maaf sekali, orang tuanya bapaknya meninggal. Tahu nggak gara-gara apa? Bapaknya seharusnya dioperasi dengan klasifikasi nomor 1 yang biaya operasinya sekian ratus juta. Tapi karena biaya operasinya itu dipakai main judi, jadinya dibikin yang klasifikasinya nomor 3. Akhirnya meninggal bapaknya. Iya, itu. Dari dia bicara dari awal sampai akhir tuh nangis. Saya sampai gila bilang, wah lu manusia bukan sampai kayak gitu. Sampai gue bilang, selesai ini live, lu ngobrol berdua sama gue tamparin sama kenyataan lu, gue bilang, gila lu gue bilang. Sampai yang gilanya lagi di saat lagi berduka masih nyelot. Banyak itu mereka kejadian kayak begitu bang. Bahkan rumah orang tuanya aja ada. Kalau ada yang nanya, iya bang, kalau ada yang nanya, kenapa Bang Marbun bisa bangkit lagi dan hidup baik lagi? Alasan utama gue cuma orang tua. Kalau buat gue pribadi ya, malaikat yang terlihat buat saya adalah ibu saya bos. Dia yang melahirkan saya, bapak saya. Itulah alasan saya untuk saya hidup baik. Ibaratnya bener nggak Bang Ade? Gimana Bang? Iya. Malaikat di dunia malaikat yang saya itu lihat ibu. buat saya, mohon maaf ya, buat saya Ya. malaikat yang saya lihat nyata itu adalah ibu dan bapak saya. Itulah landasan saya untuk saya mau ibarat pesawat terbang, mau take off, mau saya bangkit ya landasan saya itu orang tua saya. Terus kalau kau mengorbankan orang tuamu, kesehatan, keselamatan orang tuamu untuk kepuasan dirimu berjudi, itu gila. Itulah kembali lagi dibilang judi itu menyerang akal pikiranmu. Betul bang, setuju itu bang. Jadi Bang Ade mohon maaf ya, kenapa kan sebejat-bejatnya kami ya, maksudnya saya dengan Bang Doni gitu loh, ketika mengomongin masalah orang tua ya ibaratnya mulut orang-orang biadab, orang-orang brengsek, tapi hati kami kalau udah ngomongin orang tua hati yang lokiti dan air mata kami. Gue kan Batak kok, gue Batak kok. Jadi sebelum gue Batak nih, gue sebelum gue kenal judi, sebelum gue kenal masalah, itu nyokap gue kalau ke pesta tangannya emas semua sama lehernya tuh. Tapi semenjak gue kenal judi udah gak ada lagi emasnya. Nyata loh ini. Nyata. Lu ketawa lo yang merasa lo, nyata lo ini. Cuman ya saya bilang gitu, makanya saya dari awal bang nerangin ke teman-teman nggak pakai ini bang menerangkan, ya udah pokoknya saya pernah di titik terendah gitu intinya. Titik terendah, capek. Gak enak ya kok. Capek banget lagi. Anak. Buat teman-teman juga sebetulnya mohon maaf ya ketika kadang-kadang kita bercerita, teman-teman bercerita masalah anak itu tuh gua bukan dibuat-buat teman-teman, nangis tuh. Kita ini dipaksa untuk menggores luka-luka kita. Yes. Tapi bang, keluarga gue susah tau. Kenapa nih? Keluarga lu sukses. Susah. Aduh. Susah. Jadi sedih bang, aduh. Ya gini loh dek. Maaf nih, gue balas lagi ya. Gue pernah punya pasien. Maaf ya, Bang Ade mungkin dia ingat ada yang seorang imam di masjid. Dia pekerja tapi dia imam. Dia nggak tahu minum alkohol, dia nggak tahu main perempuan, dia nggak tahu main kebar, dia nggak tahu yang lain-lain. Kegoda dia cuma sama duniawi, materi, finansial. Bayangkan loh, dia main judi akhirnya. Nah, gue tahu deh alasan lu itu mau dapat duit itu untuk membanggakan atau memperbaiki taraf hidup keluarga lu, tapi nggak ada dengan cara singkat berjudi. Banyak orang yang kuat imannya, nggak tergoda perempuan dan lain-lain, tapi dengan uang dia tergoda. Dulu pasien saya banyak bos kayak gitu-gitu.
Nah itu yang saya rasain bang. Iya. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Waalaikumsalam. Wah kan nggak asing kan si Saf ini kan. Ini suara orang-orang PH nih. Ya nggak Saf? Bener nggak sih? Saya mau lihat dulu. Nah, aku mau tanya PH itu apa sih? Oh pasti bukan Bang Don. Mungkin nih siapa aja kali. Penonton doang kali. Judi hijrah dulu ada namanya. Tahu kali. Kain beda. Pasti hafal dia, nggak mungkin nggak apa pertanyaan kayak begitu sama bangsa. Oh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Asik.